Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian siswa-siswa SMP Negeri 4 Subang yang Bapak banggakan, sebelum kita melaksanakan daring di hari Jumat ini, ada baiknya kita merenungkan kembali bacaan surat Al-Asr tadi. Dalam kandungan ayat tersebut terdapat mengingatkan kita betapa pentingnya waktu untuk tidak disia-siakan waktu tersebut. Sungguh orang-orang akan merugi kecuali Allah mencantumkan yang pertama adalah orang-orang yang beriman, kemudian orang yang melakukan amal soleh. Itu diantara dari isi ayat kandungan surat Al-Asr tadi. Nah, mari kita renungkan berapa jam yang kita pergunakan dari 24 jam yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah. Makanya sekolah dimulai dari program tahun ajaran kemarin sudah dicanangkan untuk mengaji baik di rumah, di musola ataupun di masjid. Pergunakanlah waktu luang itu karena kalian memiliki banyak waktu yang cukup untuk beribadah. Salah satu di antaranya adalah marilah kita membaca Al-Quran. Anak-anak sekalian, mungkin kalian sudah tahu cerita bagaimana keutamaan membaca Al-Quran di rumah. Sebuah cerita yang dikirim di medsos mengingatkan kita betapa pentingnya membaca Al-Quran. Dalam cerita tersebut ada seorang anak yang dikubur hidup-hidup oleh kedua orang tuanya. Padahal orang tuanya itu bukan orang yang miskin, tetapi dia orang kaya yang serba ada. Tetapi anaknya dikubur hidup-hidup. Singkat cerita, pada usia 17 tahun, anaknya ditanya oleh kedua orang tuanya, "Nak, apa yang kamu inginkan saat sudah menginjak usia 17 tahun? Silakan Anda minta hadiah apa?" Anaknya bertanya kepada orang tuanya, "Betulkah ayah akan memberikan hadiah kepada saya?" Ayahnya berkata kembali, "Ya, silakan. Mau hadiah apa? Bapak akan berikan. Ibu akan berikan." Anaknya bertanya kembali, mungkin tidak percaya dengan kata-kata orang tuanya tadi. "Betulkah Bapak akan memberikan hadiah kepada saya pada saat usia 17 tahun ini?" "Iya, silakan. Apa yang kamu inginkan?" Kemudian anaknya berkata, "Saya hanya minta satu hadiah pada usia ulang tahun 17 tahun ini. Tidak mau dikubur hidup-hidup di rumah angker ini." Ayahnya bingung, kemudian dia bertanya lagi kepada anaknya, "Apa maksudnya? Apa Anda merasa terkubur di rumah ini?" Kemudian anaknya berkata kembali, "Ya, saya merasa terkubur di rumah ini." Ibu dan bapaknya merasa kaget. "Coba jelaskan, apa maksudnya?" Kemudian anaknya menceritakan, "Bapak, Ibu, saya sudah 17 tahun di rumah ini, tidak ada bacaan Al-Quran terdengar satu ayat pun. Maka ketika rumah tidak ada bacaan Al-Quran, itu seperti kuburan." Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Bacakanlah Al-Quran di rumahmu, sehingga rumahmu menjadi terang benderang, tidak seperti kuburan." Anak-anak sekalian, bila kita melihat langit, akan banyak berterbangan bintang di mana-mana. Cahayanya gemerlap, kelihatan indah. Itulah saat kita berada di bumi, melihat ke langit, begitu banyak bintang yang bercahaya. Pun sebaliknya, bila makhluk langit melihat ke bumi, akan tampak rumah-rumah yang bercahaya dan rumah-rumah yang gelap seperti kuburan. Rumah-rumah yang bercahaya itu adalah rumah di mana penghuninya selalu membaca Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama, anak-anak sekalian, paling tidak satu hari satu ayat untuk membacakan Al-Quran. Di rumah kita, tentunya dalam diri kita juga ada cahaya. Wallahu a'lam. Ada satu lagi cerita yang kita renungkan bagaimana pentingnya seorang anak yang bisa membaca Al-Quran. Ada sebuah kisah seorang ibu yang sudah tua renta. Dia hanya bersama anak kecilnya di rumah, sementara 3 anaknya sudah pergi ke kota dan menjadi orang-orang yang sukses. Ketika ibunya sakit, maka ketiga orang anaknya yang sukses ini datang untuk melihat kondisi ibunya. Dengan membawa segala prestasi, jabatan, pangkat, kekayaannya untuk diberikan kepada ibunya, atau paling tidak untuk memberitahukan kesuksesan dia
Salah seorang anaknya yang sudah menjadi pejabat waktu itu datang menengok ibunya yang sedang sakit. Dia berkata, "Ibu, saya datang. Lihat bagaimana saya sekarang sudah menjadi pejabat yang sukses. Saya ingin membanggakan ibu dengan jabatan yang saya miliki." Ibunya hanya melihat, tidak ada respon bahwa dia bahagia, dia bangga dengan kehebatan anaknya. Kemudian datang lagi kembali anaknya yang sudah menjadi pengusaha yang sukses, kekayaannya di mana-mana, mobilnya begitu mewah. Dia beritahukan kepada ibunya, "Bu, saya sekarang menjadi orang yang sukses. Lihat, karena jasa ibu." Mendengar perkataan itu, tetap ibunya tidak bergeming. Tidak ada rasa bahagia sedikit pun ketika dua anaknya mempertontonkan kehebatan, jasa, kekayaan, dan yang lain-lain. Barangkali pada hari itu adalah menjelang ajalnya. Ibunya sudah tidak berdaya lagi. Dia hanya menangis dan tidak berkata apapun. Lantas di ruangan kamar yang kecil terdengar suara anak yang sedang mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mendengar lantunan Al-Quran tadi, wajah si ibu kemudian terangkat. Kemudian dia bertanya-tanya, siapa yang tadi membaca Al-Quran itu? Kemudian kakaknya berkata, bukankah itu anak ibu yang paling kecil? Panggil dia ke sini. Maka anak kecil yang selalu menemani ibunya dipanggil. Kemudian dia berkata, ada apa bu? Ibunya berkata, nak, maukah kau mengajarkan ibu apa yang tadi kau bacakan? Kemudian anaknya menjawab, baik bu, saya akan ibu ajarkan bagaimana membaca Al-Quran. Kemudian anaknya dipeluk dengan begitu erat, dengan bahagia terlihat di wajahnya. Dia peluk anaknya, coba kau ajarkan bagaimana cara yang tadi kau bacakan. Anaknya kemudian mengucapkan ayat demi ayat. Ikuti bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diikuti oleh ibu dengan suara yang begitu berat. Suara yang begitu berat menandakan ajal yang akan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada lagi suara, tidak ada hembusan nafas. Pada saat itu ibunya meninggal ketika memeluk anaknya yang sedang membacakan Al-Quran. Anak-anak sekalian, itulah renungan bagi kita semuanya, cerita bagaimana pentingnya kita bisa membaca Al-Quran. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.